Memperlihatkan rumah tua dan dua mobil, turun seorang wanita dari mobil putih. Dia adalah Barbara, developer yang akan menjual rumah ini. Dan turun juga dari satu mobil jeep, yaitu keluarga Priestley. Ayahnya bernama Frank, ibunya bernama Melanie, dan kakak ini bernama Fulton. Barbara mulai melakukan promosi terhadap rumah yang sudah tua itu. Melanie menanyakan kepada Frank, mana Kevin? Ini orangnya. Ayah keluar dan memanggil Kevin. Turun dari mobil tapi wajahnya agak tidak senang. Kevin melihat ke atap rumah seperti ada cahaya dan menghilang. Rumahnya sangat berantakan sekali. Melanie menanyakan apakah tidak pernah ada kejadian di rumah ini. Barbara menjawab, tidak, hanya saja lagi sepi pembeli. Sementara Kevin sudah berada di lantai atas. Dia masuk ke gudang yang sangat berdebu. Dia melihat keadaan di dalam gudang itu. Dan tiba-tiba bola kecil datang dari bawah kakinya. Gotcha, bitch. Ternyata itu adalah Fulton. Singkat cerita, rumah pun jadi dibeli. Proses perpindahan barang pun mulai dilakukan. Sementara Kevin mengangkat barang ke dalam, dia melihat seorang gadis di samping rumah sedang meniup trompet. Dia tersenyum dan langsung masuk ke dalam. Malamnya, mereka berempat sedang duduk karena suasana hening. Frank mengeluarkan speaker Bluetooth dan memutarnya. Dia mencoba memeriahkan suasana, tapi ekspresi Kevin sangat datar. Karena hal itu, Frank mengambil ponsel Kevin. Dan terjadi perdebatan antara mereka berdua mengenai siapa gitaris terbaik antara Terry Cat dan Jimi Hendrix. Kevin terus saja membantah Frank, sampai Frank berkata, maafkan ayah, tak bisa membuat kau senang. Di rumah ini kita akan memulai lembaran baru. Kevin membalas, berapa kali kita memulai lembaran baru ayah? Aku lupa. Frank melempar ponsel Kevin di lantai dan pergi. Beberapa jam kemudian ketika Kevin sedang tidur, dia terbangun dengar suara yang berasal dari atas. Dia langsung naik ke gudang di atap rumah. Sampai di sana, Kevin melihat kursi bergoyang sendiri. Dia terus jalan ke dalam dan dia melihat sosok hantu pria yang berdiri di pojok. Hantu itu menakuti Kevin dan dia langsung merekam kejadian tersebut. Karena apa yang dibuat hantu itu tidak membuat Kevin takut, sehingga dia pun pergi. No, don't go! Keesokan harinya di kampus, Kevin mencari tahu hal-hal mengenai hantu. Tiba-tiba terdengar suara, "Sst, sst." Ternyata itu gadis yang Kevin lihat di samping rumah. Gadis itu memanggil Kevin ke dalam toilet dan menyuruhnya menjaga pintu. Sampai di dalam, Kevin melarangnya untuk tidak memilok dinding. Namun gadis itu menjelaskan dia menutup nomor teleponnya yang entah siapa orang iseng yang menulisnya di toilet. Di situ Kevin memberitahukan kalau dia adalah tetangga baru yang pindah di samping rumah. Betapa terkejutnya Kevin ketika gadis itu menanyakan, kau pindah ke rumah kematian? Kevin menanyakan lagi, rumah apa? Gadis itu berkata, orang bilang rumah itu berhantu. Belum sempat berkenalan, gadis itu langsung pergi. Or if you need rice. Fulton dan Kevin sampai di rumah dan disambut oleh ibunya yang langsung meminta ponsel dari Fulton karena dia mendengar bahwa Fulton menurunkan Kevin di jalan dan membiarkannya jalan kaki sampai ke sekolah. Dari situ Kevin langsung naik ke atas menuju gudang dan coba memanggil hantu yang dia lihat tadi malam. Karena memanggilnya tidak berhasil, Kevin bernyanyi. Tiba-tiba ruangan itu menjadi dingin dan terdengar suara di tumpukan dus. Kevin mendekat, hantu itu muncul dan menakuti Kevin. Namun apa yang dikatakan Kevin, dia menyuruhnya berhenti. Hey, stop. Stop. Kevin berkata, mungkin bagi orang lain itu terlihat menakutkan. Tapi bagiku tidak, karena kehidupanku lebih seram daripada ini. Dia pun mengajak hantu itu untuk duduk di sampingnya. Kevin memuji baju bowling yang dikenakan hantu itu keren. Kevin juga bertanya kalau dia bisa bicara. Si hantu hanya menggelengkan kepala. Dia juga bertanya, apa kau mati di sini? Hantu hanya mengeluarkan isyarat dia tidak ingat. Kevin bertanya lagi, apa namamu Ernest tidak pakai prakasa? Seperti nama di bajumu. Si hantu hanya melihat tulisan di bajunya. Kevin memperkenalkan dirinya. Dia memberikan tangan. Betapa terkejutnya si Kevin ketika hantu Ernest bisa bersentuhan dengan dirinya. Tiba-tiba datang Fulton meminta ponsel milik Kevin. Fulton memaksa si Kevin, namun apa yang terjadi? Fulton terlempar. Stop! Fulton! Get off of me!
Di kamar mandi ada Kevin yang menonton YouTube video dari Dr. Leslie yang menjelaskan tentang dunia perhantuan. Dia mendengar di kamar video suara rekaman Ernest. Kevin keluar, ternyata itu Fulton yang mengambil ponsel milik Kevin dan memutarnya. Kevin ingin mengambil ponselnya. Fulton berkata, "Kenapa kau sembunyikan video ini?" Frank masuk, Fulton menceritakan video itu. Awalnya Frank tidak percaya, namun Fulton menunjukkan video itu. Frank mengatakan, "Ini hal hebat." Fulton ingin memberitahukan kepada ibunya, tapi Frank melarang. Frank juga minta Kevin mengirim video itu ke ponselnya. Dengan cepat, Frank langsung mengunggah video Ernest ke kanal YouTube miliknya. Esoknya, Dr. Leslie sedang menjelaskan materi tentang keberadaan hantu. Setelah itu, ada seorang murid yang menceritakan video hantu pria yang berada di atap. Tapi Leslie tidak percaya dan berkata, banyak yang begitu sampai terbukti itu palsu. Malamnya di rumah, Fulton memperlihatkan grafik video yang diupload. Perkembangannya sangat baik. Mereka berdua naik ke gudang berniat merekam hantu si Ernest. Tapi dengan cara membentak. Dan tiba-tiba pintu terbuka perlahan-lahan. Dan ternyata itu Kevin. Kevin mencoba manggil Ernest namun tidak ada hasil. Kevin keluar dari situ dan balik membawa gitar. Dia menyanyikan lagu dan suhu di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ernest pun keluar tapi melihat Fulton dan Frank, dia masuk kembali. Oh shit! Look, there he is. Kevin mencoba meyakinkannya bahwa tak apa-apa. Frank menyuruh Kevin untuk bertanya, tapi Kevin menjawab kalau dia tidak bisa bicara. Dan tiba-tiba suara ibu memanggil. Belum sempat Kevin menyuruh Ernest pergi, ibu masuk dan menembus hantu si Ernest. Ibu menunjukkan video hantu di HP milik Frank dan bertanya apakah ini di rumah kita. Dan ketika dia berbalik, dia melihat Ernest. Mereka ke ruang makan, sementara Fulton menunjukkan video YouTube yang terus naik. Si ibu menelpon Barbara ingin bermasalahkan kalau rumah mereka berhantu. Setelah itu, dia memarahi mereka bertiga. Karena ibu mulai marah, Fulton dan Kevin langsung pergi. Terjadi perdebatan antara Melanie dan Frank. Melanie ingin mereka pindah dari situ, namun Frank memberikan pemahaman bahwa dengan merekam Ernest, kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Tapi Melanie tidak setuju. Frank bermohon berikan kesempatan kali ini saja. Video dari Ernest menyebar di semua platform. Sampai dia memiliki banyak fans. There's a ghost. I had a dream last night that Ernie impregnated me. Nah. Dr. Leslie di rumah menonton berita yang terdapat video Ernest. Dia langsung bergegas menemui anggota legislatif yang berada di kota itu, menceritakan tentang video tersebut. Leslie ini adalah seorang peneliti yang membuat alat untuk meneliti hantu. Tapi anggota legislatif itu tidak mempercayainya. Dan dia mengatakan bahwa program yang Leslie buat sudah dinonaktifkan 2 tahun lalu. Leslie terus memaksa karena hal itu dia ditarik oleh penjaga yang ada di sana. He's real. He's a sibling. Kita lihat Frank di depan rumah dan di sana sudah dipenuhi oleh wartawan dan warga yang ingin bertemu Ernest. Sampai di dalam dia mendengar ocehan dari Melanie yang menceritakan bahwa ada banyak orang yang ingin masuk dan dia merasa terganggu. Di atap, Kevin membongkar dus yang ada di situ. Sampai tahu dia menemukan siapa Ernest sebenarnya. Mereka melihat ke bawah begitu banyak orang. Ernest bertanya, "Kenapa kau mau membantuku?" Kevin menjawab, "Tidak ada yang mau terjebak." Setelah itu Kevin pergi ke perpustakaan. Dia mencari data mengenai Ernest dan tiba-tiba dikagetkan oleh tetangganya. Si gadis itu mengatakan banyak orang yang berkunjung ke rumah Kevin. Sehingga menghadang pintu masuk ke rumahnya. Dia mendekati Kevin dan bertanya, "Kenapa kau mencari data pemerintah?" Kevin menjawab dia hanya mencari tahu Ernest tinggal di mana sebelum wafat karena Ernest hilang ingatan. Gadis itu menarik laptop Kevin dan langsung mencari data dari Ernest. Dia mendapat data dari Ernest. Ernest Sinclair beli rumah itu 5 April 1969 dan menjualnya 15 Desember 1971. Kevin bertanya, "Coba cari kenapa Ernest wafat." Namun anehnya tidak ada data atau akta kematian dari Ernest. Kita pindah di rumah, terlihat ada banyak kru TV yang akan diselenggarakan acara talk show tentang horor. Dan pembawa acara bernama Jude. Ini orangnya. Frank masuk ke kamar Kevin dan meminta untuk memanggil Ernest agar datang dan bisa diwawancari oleh Jude. Kevin menolak itu. Frank memujuk Kevin dengan mengatakan kalau acara ini bisa buat kita jadi terkenal. Dan terus memaksa Kevin. Ia pun mengatakan iya akan kucoba. Acara TV itu pun dimulai. Jude memulai wawancara Frank dan Frank mengatakan bahwa Ernest akan datang. Tapi Jude tidak percaya karena dia tidak merasakan apa-apa.
Frank mencoba memanggil Ernest, namun tidak muncul sehingga Jude berkata, perbaiki mesin hologrammu. Ketika Jude mengatakan, ayo kita pergi, muncul Ernest menakuti mereka. I gotta get out of basic cable. Karena kejadian tadi, Frank memarahi Kevin. Datang Fulton memberitahu kalau rekaman kejadian itu mendapat banyak penonton di YouTube. Keesokan harinya di sekolah, Kevin dilihat karena kejadian kemarin. Dari situ menarik Kevin ke dalam toilet dan menunjukkan KTP dari Ernest Hitler. Ternyata KTP itu berbeda dengan Ernest yang di rumah, karena Ernest yang asli belum wafat. Garis itu juga menjelaskan bahwa memang betul Ernest yang asli dulu tinggal di rumah itu. Kevin bertanya, lalu siapa Ernest? Garis itu menjawab, aku tak tahu. Dia menjelaskan bahwa Ernest yang asli tinggal di Oklahoma. Tapi dia dulu punya bar yang masih buka. Garis itu pun menyarankan untuk pergi ke sana dan mengajak Ernest. Mungkin dengan itu bisa mendapat keterangan siapa Ernest sebenarnya. Tapi Kevin menjelaskan bahwa Ernest tidak bisa pergi, dia terjebak di sana. Garis itu berkata, kau yakin? Sebelum kembali ke rumah mereka berkenalan dan garis itu bernama Joy. Di depan rumah sudah dipenuhi dengan banyak orang. Terdengar suara bel berbunyi. Melanie membuka pintu dan ternyata itu adalah Leslie. Leslie menjelaskan bahwa dia datang untuk bertemu Ernest. Karena pemerintah memiliki proyek rahasia yang akan menyelidiki dan menangkap hantu untuk diuji dan diselidiki. Tapi Frank mengatakan kau tidak bisa bertemu Ernest. Leslie berkata kalian tidak tahu kalau hantu itu sangat berbahaya. Frank mengusirnya, kalau kau ingin Ernest, bawalah surat perintah. Di atap ada mereka bertiga, Kevin menjelaskan maksud mereka dan ingin mengajak Ernest keluar. Tapi Ernest bilang dia tidak bisa. Kevin meyakinkan bahwa dia bisa dan cobalah. Tapi Ernest masih kurang yakin dan Kevin terus meyakinkan dia. Ernest berhasil keluar. Ketika mereka bertiga keluar, mereka dilihat oleh orang-orang. Sontak masyarakat terkumpul di depan rumah mengajar mereka.